Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar senada dan seirama kata orang, buah kurma kan glowing, maka embun-bunan wadola juga harus glowing. Pada video ini Wak nggak bicara tentang budidaya tanaman kurma, sudah jelas ya. Rata-rata kurma-kurma binaan Ukuadatu 3 tahun dia di dalam tanah, rata-rata dia berbuah semua. Kalau yang dominan itu yang agak apa istilahnya itu ya, yang paling cepat 1 tahun ditanam, ada yang belajar berbuah, tapi itu tidak dihitung lah. Yang dihitung 3 tahun rata-rata belajar berbuah. Belajar berbuah belum kategori produksi. Kalau produksi 6 tahun ke atas sudah clear lah, nggak dibahas lagi. Termasuk juga ada yang protes, wah ilmu itu dibagi wak, kan gitu ya. Nah ya, kalau permintaannya bisa aja, tapi pesan Wak Lebay kan lain. Wak Lebay guru mengaji dusun tinggal, gurunya Wak Dolah mengatakan itu berpesan ke Wak, kalau guru silat itu kalau punya 10 ajian, yang diberikan ke murid cukup 9, yang 1 pegang. Nah, baru diturunkan yang 1 itu hanya ke anak kandung atau murid terkasih. Nah, tidak boleh jor-joran kasih 10. Itu pesan Wak Lebay. Wak kan murid Wak Lebay, jadi samina Wak Tona, nggak usah protes-protes ya. Nah, sekarang yang akan Wak terangkan adalah persoalan nyakap. Jadi banyak yang bertanya, dan itu sunatullah, harus bertanya. Semakin nyinyir bertanya semakin bagus. Wabil khusus soal lahan. Lahan ini kan tidak dibeli, tapi lahan milik masyarakat dikelola. Si pemilik lahan dapat bagian 1/3. Yang jadi persoalan, kurma ini umurnya panjang. Jadi kerjasama ini kan jangka panjang, lebih kurang kalau kurma 100 tahun kita kerjasamanya. Nah itu jadi pertanyaan, wah kalau yang punya lahan itu meninggal, terus ahli warisnya tidak melanjutkan nyakap, kan jadi persoalan. Oh iya, kalau penyerahan itu tidak ada hitam atas putihnya. Jadi katakan ini punya si A, ya, lahan yang kita duduki katakan si A yang punya. Sebelum si A menyerah, lahannya digarap menjadi lahan perkebunan kurma Ukuadatu Pola Nyakap, si A dan seluruh ahli warisnya membuat surat pernyataan mereka sepakat menyerahkan lahannya untuk dikelola untuk usaha perkebunan kurma Ukuadatu Pola Nyakap selama sekian tahun, umpamanya 100 tahun. Ditandatangani semua oleh ahli waris, terus disaksikan oleh kepala dusun dan kepala desa serta KUA dari kantor Departemen Agama. Kenapa harus melibatkan kantor Departemen Agama? Kalau dia muslim, KUA, ya kan gitu ya. Kenapa harus melibatkan itu? Karena hukum waris itu kaitannya ke agama. Kalau menurut Islam laki-laki 2/3, perempuan 1/3. Tetapi kalau ahli waris sepakat, kami tidak pakai 2/3, 1/3, kami bagi rata. Begitu kesepakatan kami sekeluarga, tuliskan di klausul perjanjian itu, klausul penyerahan lahan. Kan beres itu dah. Terus ada lagi pertanyaan, wah seandainya orang tuanya meninggal, artinya uang pembagian diserahkan ke anak yang tua. Ya kalau anak yang tuanya jujur, kalau dibaginya kami adik-adiknya. Kalau kami adik-adiknya nggak dibagi gimana? Tambahkan klausul perjanjian itu bahwa apabila orang tua meninggal, penyerahan uang bagi hasilnya itu dibagi sesuai klausul kedua, umpamanya 2/3, 1/3, atau dibagi rata ke seluruh anak-anaknya. Anaknya umpamanya 10. Nah, bagi hasilnya umpamanya 1 miliar. Ya 1 miliar bagi 10 langsung ke rekening oleh pengelola, dalam hal ini Ukuadatu, langsung transfer ke rekening anaknya yang 10 itu. Atau boleh juga kami anak-anaknya hanya menerima 90%, 10% kami serahkan ke Wak Dolah. Boleh juga, gak pernah nolak Wak.
Yang penting tuliskan dalam perjanjian bermatre, ditandatangani oleh kepala dusun, kepala desa, dan kalau yang Islam KUA, kalau yang agama lain ya apa namanya, apa bande, apa pendeta, apa pastor, terserah ya, sesuai agama masing-masing. Jadi hal-hal sederhana itu. Hehehe. Kalau Wak paling cocok kalau keluar pihak yang pemilik lahan bersepakat kami hanya menerima 10%, 50% diberikan kepada Wak Dolah sepenuhnya. Oh iya, itu mantap. Nanti Wak gunakan dananya itu untuk kampanye ya. Hahaha. Assalamualaikum.